Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Kita telah belajar tentang perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia, perlu dikembangkan sektor yang potensi untuk mendukung perdagangan, seperti ekonomi maritim dan agrikultur. Indonesia merupakan negara kepulauan yang punya banyak potensi di bidang maritim dan kelautan. Apakah yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galang kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalnya, nelayan mencari ikan di laut, usaha pengawetan ikan di pantai, dan usaha budidaya rumput laut. Jadi, ekonomi maritim berbeda dengan ekonomi kelautan. Ekonomi maritim adalah kegiatan yang berfokus pada bidang perindustrian, transportasi, dan pembangunan laut. Sedangkan ekonomi kelautan adalah ekonomi yang menghasilkan barang bersumber dari laut. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, bagaimana potensi ekonomi maritim Indonesia? Potensi maritim Indonesia memiliki prospek yang cerah. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang secara geografis terletak di titik persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia yang 75%-nya berupa perairan dan lautan, menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Hal ini terbukti berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari FAO. Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Pada sisi yang lain, beberapa daerah di Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sangat mendunia, seperti Bunaken, Raja Ampat, Labuhan Bajo, dan Wakatobi. Selain itu, rumput laut Indonesia juga banyak sekali, sehingga memiliki kemampuan untuk diekspor. Berdasarkan data pada Pusat Statistik tahun 2017, Tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor rumput laut Indonesia. Tercatat sebanyak 149 ton atau sebesar 85,5% dari total ekspor. Cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Untuk tugas kalian, catat materi yang ibu berikan di buku catatan kamu dan hasilnya kirim ke WA ibu pribadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.